tadi ada yang menarik dari hal statement yang disampaikan Mas Angga, bahwa dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur anak, berarti kewenangan orang tua ini harusnya semakin tipis. Iya, makin tipis. Semakin tua anak kita, kewenangan orang tua terhadap anak kita semakin tipis. Tapi kok saya lihat kok akhir-akhir ini banyak yang nggak seperti itu ya. Akhirnya menikah pun sampai punya anak lagi, berarti kita punya cucu. Ini si ibu, nenek, kakek ini kewenangan nggak hanya terhadap anak kandungnya, terhadap cucunya ini malah lebih dominan ini. Saya rasa kok lebih parah gitu. Itu gimana Mas Angga? Kewenangannya sih tetap tipis, Dok. Cuman banyak orang tua ketika sudah punya cucu memaksakan kewenangannya. Itu ya. Ya, melanggar kewenangan anaknya. Jadi mensabotase. Iya. Jadi ini masalah yang memang ya masuk dalam daftar 10 besar problem orang tua. Disabotase kewenangannya oleh eyangnya si anaknya gitu ya. Jadi mertua apalagi. Mertua. Disabotase ini problem pengasuhan yang paling klasik, dan ini memang jadi timbul masalah karena di satu sisi anaknya nanti juga akhirnya bisa menampilkan perilaku memanipulasi. Dia tahu ada eyangnya, nggak diturutin sama bunda. Ibaratnya ke toko orang tuanya, mau beli ini harganya sekian, sepakat dulu nih. Ke toko eyangnya, gratis, banyak diskon, obral apa-apa diturutin. Akhirnya dia selalu ke toko eyangnya. Kadang-kadang menampilkan perilaku-perilaku memanipulasi, sengaja nangis, sengaja tantrum. Supaya diturutin gitu kan. Mencari perhatian. Ada juga anak yang menilai bahwa, kalau ada eyangku, kewenangan orang tua aku nggak ada. Santai aja, aku nggak bakal dimarahin, aku nggak bakal ditegur, aku mau diajak bersepakat seperti apa, aku selalu dapat gratisan di sini. Akhirnya menilai kewenangan orang tuanya nggak ada. Padahal sebetulnya ini saya pesan juga kepada para eyang-eyang gitu ya. Kalau kita kepingin punya cucu yang menghormati orang tuanya dan eyangnya, maka jangan dilanggar kewenangan itu. Oke, ini dalam banget ini. Iya. Karena banyak banget di lapangan itu orang tuanya sendiri aja itu kalah dengan neneknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya untuk bisa mengelola anaknya sendiri. Betul. Ya kan? Itu kan hal yang nggak sehat banget. Akhirnya yang terjadi apa nih? Tingkat depresi orang tua zaman sekarang cukup tinggi. Depresi bukan nggak hanya menghadapi anaknya saja, tapi menghadapi orang tua kandungnya dan menghadapi mertuanya mungkin. Karena kan omongan masuk nih, gimana sih anakmu itu kok, cucuku kok nggak kamu didik dengan baik sampai kurus kayak gitu. Ya kan? Akhirnya kan orang tuanya sendiri aja nggak pede, apalagi nanti anaknya, apalagi nanti cucunya beliau. Jadi hal-hal yang kayak gitu harusnya kita hindarkan ya. Biar ibunya secara mental, orang tuanya secara mental juga sehat, anaknya atau cucunya dari kakek nenek ini juga punya mental yang baik. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi orang tua punya kesempatan untuk menerapkan pola pengasuhan yang diinginkan. Nah, kalau disabotase terus kan nggak mungkin gitu kan nggak mungkin berjalan pola pengasuhan yang diinginkan oleh orang tua gitu. Jadi ini nanti akhirnya adanya sudut pandangnya banyak, dari sudut pandang orang tua, sudut pandang anak, dan sudut pandang para kakek nenek. Ini kayaknya perlu. Karena kakek nenek zaman sekarang tuh banget loh. Niatnya seneng-seneng. Campur campurnya itu cukup dalam banget. Saya pernah berbicara dengan narasumber, kan ada tuh di YouTube, sampai campur tangan orang tua itu cukup dalam sehingga ya internal orang tua sendiri jadi depresi, jadi bermasalah. Nanti akhirnya dilampiaskan ke anaknya. Iya, betul. Akhirnya mulailah dijewer, ditempeleng, kekerasan, stres kan, anaknya nggak tahu apa-apa padahal. Padahal anaknya nggak tahu apa-apa, cuma ibunya, bapaknya melampiaskan karena habis dimarahi sama kakek neneknya, ya kan? Betul. Itu kan hal yang sangat konyol sekali, ya kan? Iya, Dok. Tapi pernah ada nggak yang curhat kayak gitu tuh, Mas? Oh, banyak sekali, Dok. Pernah ya? Terutama di sabotase terkait aturan biasanya. Orang tuanya sebenarnya sudah oke nih, on the track gitu kan. Tapi ketika kakek neneknya datang atau lagi berkunjung ke sana, atau mungkin memang tinggal bersama kakek neneknya. Aduh, mumet ambiar itu. Itu mau menerapkan pola pengasuhan nggak mau. Misalkan ibunya ngelatih nih, kalau kamu mau nonton TV boleh, tapi beresin dulu mainanmu. Jadi dibikin anaknya berusaha dulu sebelum dapat apa yang dia mau. Lalu anaknya nangis. Nah, si Guardian Angel ini datang gitu. Guardian Angel, para kakek neneknya datang. Kenapa? Udah kalau mau nonton TV udah nggak apa-apa, sekarang aja gitu kan. Akhirnya si anak, begini caranya membuat orang tuaku
kalah apa menang gitu ya. Begini caranya memanggil si kakek nenek gitu ya. Anak bukannya bingung, seneng malah karena dapat gratisan terus. Nah ini yang akhirnya membuat anak jadi nggak belajar kecewa, nggak belajar bersepakat, nggak belajar berjuang. Nah ini yang jadi akhirnya problem kesanggupan mentalnya jadi lebih lama tumbuhnya. Gitu. Gawat itu. Iya. Sudah dewasa tapi kematangan Masih mentalnya banyak yang seperti itu. kurang. Dan itu secara nggak sengaja kita sendiri yang menyebabkan. Jadi para nenek, para kakek, tolong tahan emosi, tahan bahwa hidup ini nggak sepenuhnya selalu seperti apa yang kita inginkan, dan kita ini nggak selalu ada, ya kan? Bapak, ibu semuanya juga kan nggak selalu ada ke anak kita. Jadi yang penting adalah membangun mental anak yang baik, sanggup kecewa. Orang tua zaman sekarang enggak ya, anaknya nangis dikit aja udah heboh, jangan nanti kasihan. Dan kalau kita dikit-dikit kasihan, nanti gimana dia menghadapi dunia yang keras ini? Iya, betul. Ya kan kita nggak selamanya ada loh. Ternyata tiba-tiba gimana? Iya, betul. Jadi kita harus bisa membangun mental yang positif. Itu kan ya Mas Angga ya. Betul, Dok.